Hai, ketemu lagi dengan saya di kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita masih bicara tentang kalkulus ya, khususnya topik tentang limit ya. Limit ini sudah kalian pelajari di SMA kan ya, tapi mungkin kali ini kita sedikit uh, mendalam ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin membahas materi sebelumnya tentang daerah asal fungsi ya, atau daerah apa namanya, natural domain dari suatu fungsi ya. Jadi kalau saya punya fungsi f(x) ini sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Nah, kita tahu bahwa domain natural fungsi ini tidak boleh melibatkan pembagian dengan 0. Ya. Jadi, x-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi, domain fungsinya adalah r minus 1. Ya. Nah, tapi kemudian saya punya fungsi lain namanya gx. Gx ini sama dengan x plus 1. Ini daerah asalnya adalah, natural domainnya adalah R ya, karena tidak melibatkan pembagian dengan 0 dan tidak melibatkan akar ya. Jadi kalau sudah tidak melibatkan dua itu biasanya ya otomatis domain naturalnya adalah R itu sendiri ya. Nah, tapi kita lihat kalau F3 berapa di sini? F3 sama dengan 3 kuadrat 9 dikurangi 1 dibagi 3 minus 1 sama dengan 8 per 2 ya, sama dengan 4. Ini juga ternyata ini 3 ya, maaf ya. G3 itu sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4 ya. Sama dengan F0. F0 juga sama dengan 0 kurang 1 per 0 kurang 1 sama dengan 1 ya. Kemudian G0 juga ya 0 tambah 1 sama dengan 1. Sama ya. Kalian bisa cek di berbagai nilai kecuali di X sama dengan 1 ya, bahwa nilainya sama. Nah, itu sebenarnya saya kira dari sini ya, kalau di SMA ini kan bisa tulis sebagai eh, X plus 1 dikali X min 1 per X min 1 ya. Nah, ini bisa dicoret ya, biasanya dicoret gitu ya. Jadi sama dengan X atau sama dengan X plus 1 begitu ya. Jadi harusnya F dengan G ini dua buah fungsi yang sama. Tapi kenapa kok berdasarkan materi video sebelumnya harusnya domain yang F itu R dikurangi 1. Sedangkan domain G adalah R sendiri. Jadi yang salah di mana ini? Padahal kalau kita isi bilangan selain 1, nilai fungsi F dengan G itu sama persis ya. Bahkan kalau kita gambar uh, nilainya itu gambarnya itu sama-sama bentuk garis ya, kecuali titik X sama dengan 1 ya, karena otomatis kalau di X sama dengan 1 fx ini ya, fx ini tidak terdefinisi ya, seperti itu. Pertanyaan itu menarik ya, harusnya F dan G itu adalah fungsi sama, tapi kenapa kok daerah non-polynomialnya berbeda? Oke, tapi sebelum itu masuk ke sana saya ingin buat teka-teki dulu deh ya. Jadi misalkan ini ya, misalkan saya punya A itu sama dengan B. Akibatnya apa? Saya bisa kalikan kedua ruas dengan A. Jadi A kuadrat sama dengan A dikali B. Boleh dong? Boleh ya. Kemudian masing-masing ruas kita kurangi dengan B kuadrat. Boleh dong? Boleh ya. Jadi kemudian ini kita bisa faktorkan ya, berdasarkan sifat distributif. Jadi A min B dikali dengan A plus B. Yang kanan sifat distributif juga ya, B nya boleh keluar, jadi A min B dikali B. Hebat ya. Oke, apa menarik di sini? Kita bisa lihat bahwa ini sama ya, boleh dong dicoret. Nah, jadi kita punya A plus B sama dengan B. Nah, kemudian A itu sama dengan B, jadi B nya boleh diganti sama A dong. A tambah A itu sama dengan A. Yang kita dapatkan 2A sama dengan A. Kemudian A nya kita boleh coret ya, jadi 2 sama dengan 1. Ayo, di mana salahnya? Oke, sudah ketemu salahnya? Nah, saya yakin kan nak dapat ya, bahwa kalau A sama dengan B, akibatnya
A min B otomatis sama dengan 0. Ya. Nah, proses dari sini pencoretan ini artinya kita masing-masing ruas kita bagi dengan A min B, ya. Nah, makanya boleh dicoret gitu ya. Masing-masing kita bagi A min B. Tapi ingat, pembagian A min B ini artinya membagi dengan 0. Membagi dengan 0 itu tidak boleh, ya. Nah, karena kita melakukan kesalahan di langkah ini, maka kita akan dapatkan 2 sama dengan 1. Ya, sehingga kalau kita ingin mencoret seperti ini, pastikan bahwa itu tidak sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita juga melakukan pencoretan, ya. Ini adalah salah. Karena X-nya itu bisa jadi 1. Kalau X-nya 1, otomatis ini pembagian dengan 0. Dan itu tidak terdefinisi dalam matematika, ya. Jadi dalam kasus ini F dengan G itu benar-benar dua fungsi yang berbeda. Nah, kalau digambarkan, fungsinya bentuknya seperti ini. Ini satu, ini min satu, ya. Ini saya bolongin dikit. Ini adalah fungsi F, X, ya. Fungsi F sebenarnya, tidak perlu harus sama X-nya. Ya, dengan ini saya kasih bolong artinya apa? Artinya nilainya F1 itu tak terdefinisi, ya. Karena Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1, ya. Saat X1 ini jadi pembagian dengan 0 tidak terdefinisi, jadi memang fungsinya tidak terdefinisi di 1. Nah, sementara fungsi G itu adalah garis merah ini, ya. Harusnya berinput ini, ya. Ini adalah G, dimana Gx-nya sama dengan X plus 1. Ya. Nah, G itu punya nilai di X sama dengan 1. Ya. Jadi F dan G ini sebenarnya dua fungsi yang nyaris sama, ya. Cuman berbeda di X, ya. Jadi Fx itu sama dengan Gx, ya, untuk semua X yang tidak sama dengan 1. Ya. Jadi bisa dikatakan ya dari tak hingga buah kesamaan cuma satu yang berbeda. Nah, di matematika tidak boleh gitu, ya. Kalau katakan sama itu artinya dua fungsi sama, ya. Fungsi Fx sama dengan Gx itu artinya Fx sama dengan Gx untuk semua X di domainnya. Kalau kasusnya fungsi real ini cuma X real. Ya, sementara ini ada satu yang tidak sama, ya. Kesamaan di hingga itu bisa dikatakan percuma. Ini berarti F tidak sama dengan G lagi, ya. Oke. Oke, ya, ini apa namanya sebagai pengantar, ya, bahwa sebenarnya Fx dan Gx itu dua buah fungsi yang berbeda. Tapi nah, ini kalau kita bisa limitnya F itu dengan G itu akan sama di titik 1, ya. Kita akan mulai dengan materi limit, ya. Nah, kalkulus itu sendiri, ya, kalkulus itu adalah pelajaran study of limit, ya, pelajaran tentang limit, ya. Jadi dari awal buku sampai akhir buku itu semua tentang limit sebenarnya. Bahkan turunan integral itu semua tentang limit. Nah, itu kita bisa pelajari belakangan, ya. Oke, kita pandang, ya, Fx itu fungsi adalah X kuadrat min 1 per X min 1. Ini ingat tak terdefinisi di X sama dengan 1, ya. Nah, limit itu sendiri sebentar, ya. Nah,
limit itu sendiri adalah kita cari berdasarkan ini ya, dari angka besar ya, di atasnya 1,25, nilai fungsi fx yang ini ya adalah 3,813. Kalian bisa gunakan kalkulator untuk itu ya. Jadi 3815 ya. Kemudian kalau kita perkecil lagi mendekati 1,1 dapatnya 3,310 ya. Dan seterusnya ya. Dan ini makin mendekati 1, kayaknya makin menuju ke 3 ya, kayaknya gitu ya. Kemudian kalau kita dekat dari angka kecil, dari angka yang lebih kecil dari 1, 0,75 itu ini ya. Kemudian 0,9 fx-nya ini ya. Ini 0,9. Makin lama makin dekat ke 3 ya. Kalau kita lihat di gambar ini ya, semakin dekat ke dari bawah ya, semakin dekat ke 1, dan semakin dari atas semakin dekat ke 1, nilainya menuju ke 3 ya, menuju ke 3. Nah, kalau di gambar fungsi kita bisa lihat bahwa kalau didekati dari kiri ya menuju ke 1, titik-titiknya juga bergerak ke 3. Demikian juga kalau kita lihat dari kanan ya menuju ke 1, titiknya juga bergerak menuju 3 ya. Jadi oleh karena itu kita definisikanlah bahwa limit x mendekati 1 dari x pangkat 3 min 1 per x min 1 itu sama dengan 3 ya. Karena semakin kita mendekati 1, nilainya mendekati 3. Oke, pada contoh sebelumnya yang ini ya, yang pertama ya, x kuadrat min 1. Jadi kalau kita punya fx-nya sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, kita dapatkan limitnya, limit fx sama dengan ini. Kalau kita gunakan tabel yang sama dengan yang ini ya, tabel sama dengan ini, maka kita dapatkan sama dengan berapa tadi? 2 ya. Silakan akan ini sama dengan 2. Seperti ini. Seperti ini 2 ini ya. Nah, ini secara perhitungan kalkulator tentunya ya. Gimana dong kita orang matematika ya, kalau pakai kalkulator apa gunanya kita berpikir ya. Nah, caranya bisa disederhanakan ya. Jadi yang pertama ini limit x pangkat 3 min 1 per x min 1, x mendekati 1 itu sama dengan, ini bisa kita jabarkan ya. Jadi adalah x min 1, maaf limitnya lupa, x min 1 dikali x kuadrat plus x plus 1 per x min 1 ya. Nah, limit itu tadi saya katakan bahwa x-nya tidak pernah sama dengan 1 ya, cuma mendekati 1. Karena x tidak dengan 1, ini boleh dicoret, tidak mungkin sama dengan 0 ya. Nah, jadi pencoretan bentuk 0 per 0 kayak gini itu hanya boleh kalau di limit ya. Jadi ini sama dengan limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus x plus 1. Nah, satunya tinggal dimasukkan aja ke sini ya. Ini sama dengan 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke, dengan cara sama yang ini juga kita dapatkan limit x kuadrat min 1 per x min 1, x yang mendekati 1 itu sama dengan limit x mendekati 1 dari x plus 1 kali x min 1 per x min 1. Karena x nya tidak hanya mendekati, nggak boleh sama gitu ya, maka ini bisa kita coret seperti ini ya, sama dengan limit x plus 1. Nah, tinggal dimasukkan satunya ya ke x nya, jadi dapat 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini cara jabar. Nah, mungkin nanti kalian bingung ya, di SMA mungkin sudah belajar ya memfaktorkan x pangkat 3 min 1 seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya dari dugaan kita bahwa salah satu faktornya adalah x min 1 ya. Kalau bentuk limit gini ya
sangat wajar kita menduga bahwa faktornya bilangnya itu adalah yang disebut ini ya. Nah, kalian bisa gunakan mirip pembagian OSD ya. Kita lihat ini ya. X pangkat 3 min 1 kita bagi dengan X min 1 ya. Nah, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 3, berarti kita kalikan dengan X kuadrat. X kuadrat kali ini jadi apa? Jadi X pangkat 3 min X kuadrat. Kemudian kita kurangi X pangkat 3 kurang X pangkat 3 hilang ya. Nah, kemudian tinggal dikurangi min X pangkat 2 ya, jadi plus jadinya ya. Jadi X kuadrat minus 1. Satunya kan tidak dikurangi ya. Nah, kita tahu bahwa X ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kita tambah dengan X berarti. Kita kalikan lagi ke sini. Kita dapatkan X kuadrat min X. Kemudian kita kurangin ya. Ini hilang ya. Sisa min X ini kurang. Jadi karena dikurang jadi plus ya. Jadi X min 1. Nah, sudah sama. Berarti tinggal tambah 1. 1 kali X min 1 jadi X min 1 ya. Kita kurangi jadi 0. Ya, jadi akibatnya X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1 adalah X kuadrat plus X plus 1 ya. Jadi X pangkat 3 min 1 per X min 1 itu sama dengan X kuadrat plus X plus 1 yang ini ya. Saya kira mudah ya. Ya mungkin kalau kalian lupa caranya di SMA, kalian bisa lihat yang saya tampilkan ini. Oke, kita orang matematika suka bicara definisi ya. Kalau gitu apa definisi limit ya? Nah, definisi intuitifnya ya, jadi limit fx sama dengan L saat X mendekati C, ini artinya ya, saat X mendekati C tapi tidak sama ya, X tidak sama dengan C ya, maka fx dekat dengan L. Nah, ini definisi yang intuitif sebenarnya ya, tidak matematis sebenarnya, tapi ya ini mungkin yang paling intuitif ya. Jadi seperti gambar tadi ya, jadi saat X mendekati C di sini ya, ini C nya 1 ya, C sama dengan 1, maka fx mendekati 3 ya. Jadi ini sama dengan L nya tadi. Oke, contohnya ya, contoh. Jadi berapakah limit dari 4x min 5 ya, X mendekati 3 ya. Ini tinggal dimasukkan 3 nya ke X saja caranya ya. Jadi sama dengan 4 kali 3 min 5 ya, sama dengan 12 kurang 5 ya, sama dengan 7. Contoh pertama. Contoh kedua ya sudah tadi ya, limit X kuadrat min X min 6 per X min 3, ini sama dengan X nya mendekati 3. Nah, ini sama dengan X min 3 dikali X plus 2 dibagi X min 3 ya. Kita boleh coret, ini limitnya lupa. Selama ada limit boleh dicoret ya, yang sama seperti ini ya. Walaupun ini mungkin 0, tapi karena ada limitnya tidak mungkin X nya 3 ya, tidak mungkin 0 ya. Ini sama dengan limit X plus 2 X mendekati 3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, tapi kita perlu definisi yang matematis tentang limit ya. Nah, sebelumnya saya definisikan tentang limit kiri dan limit kanan ya. Nah, limit kiri itu, kita balik ke gambar tadi aja ya.
Nah, limit kiri itu di sini ya. Jadi saat saya ganti warna dulu. Saat kita dekati satu dari kiri ya, ini dari kiri, maka nilainya adalah 1 ya. Jadi tulis limit x mendekati 1 dari kiri minus ya di sini ya. Fx itu sama dengan 1 ya. Ini juga didekati dari kanan ya. Limit fx sama dengan 1 juga dari kanan ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi limit kiri itu kan kalau kita dekati dari kiri saja, kalau limit kanan itu kita dekati dari kanan saja. Oke, hapus dulu ya. Oke, jadi definisinya adalah, oh masih merah sebenarnya, sebentar saya ganti dengan hitam dulu. Jadi limit fx sama dengan L saat x mendekati C dari kanan itu adalah artinya nilai saat x mendekati C dari kanan ya, maka fx itu mendekati L ya. Kemudian yang definisi kedua adalah limit kiri ya, limit fx sama dengan L, x nya mendekati C minus ya. Jadi saat x mendekati C dari kiri C, maka fx itu mendekati L. Jadi definisinya ya. Oke, seperti itu. Ilustrasi ya. Jadi sebelumnya saya katakan teorema dulu ya, sebelum kita berikan ilustrasi teorema. Ini akan kita gunakan untuk membuktikan limit ya. Jadi limit x mendekati C fx sama dengan L itu jika dan hanya jika. Sekali lagi ingat di logika dan himpunan arti ini ya. Jika dan jika yang pertama adalah limit fx dari kanan itu sama dengan L, dan yang kedua limit fx x mendekati C dari kiri itu sama dengan L juga. Ini teorema yang akan kita gunakan di video-video selanjutnya. Nah, kita bisa katakan bahwa ini adalah definisi limit yang kita gunakan di buku kalkulus ini ya, di pelajaran matematika dasar. Oke, saya ingin memberikan ilustrasi ya, sekedar ilustrasi. Jadi saya punya, ingat ya, ini misal 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Misalnya punya fungsi ini bolong di sini, kemudian bolong di sini, tapi di sini ada nilainya, dan ini nilainya ada di sini ya. Dan ini melewati 4 seperti ini ya. Ini fx ya. Ini kan hanya ini 1 2 3 min 1 min 2 min 3 1 2 3 min 1 min 2 min 3. Nah, dari sini kita bisa temukan bahwa f dari min 3 itu sama dengan 0 ya. Karena di sini ya, bukan di sini ya, bukan 1 ya. Kemudian f dari min 1 itu di sini ya, sama dengan 3. Kemudian selanjutnya ini adalah
f dari 3 ini sama dengan 1. Nah, kita bisa limit fx ya, saat x mendekatin min 3 dari kiri, dari sini berarti ya, itu sama dengan 1. Demikian juga saat kita dekati dari kanan ya, jadi limit fx itu juga sama 1, x sama dengan menuju min 3 dari kanan ya. Nah, akan berbeda di min 1 ini ya. Jadi kalau kita punya limit fx, x mendekatin min 1 dari kiri ya, dari kiri sini ya, maka dia mendekatin 2 ya. Sementara limit fx saat x mendekatin min 1 dari kanan ya, dari kanan sini berarti kan, dia akan menuju 3 ya. Nah, ini jadi di titik min 1 ini limit kiri dan limit kanan beda ya. Nah, nilai fungsinya di min 3 itu adalah 0. Itu berbeda dengan limit kiri maupun limit kanannya ya. Sementara di x sama dengan min 1, limit kiri limit kanannya berbeda, tapi nilai fungsinya itu sama dengan limit kanannya ya. Nah, kita yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini limit dari fx x mendekati 3 dari kiri itu sama dengan 1 ya. Dari kiri ya, dari sini mendekati 1. Sementara limit dari fx x mendekati 3 dari kanan ya, dari kanan ke sini berarti ya, itu juga sama dengan 1. Nah, contoh yang ketiga ini limit kiri dan limit kanannya sama, dan sama juga dengan nilai fungsinya, itu sama dengan 1 ya. Itu sekedar ilustrasi. Oke, sekian mungkin penjelasan tentang atau pengenalan tentang limit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu.